Presiden wanita cantik yang selalu menentangmu dalam kehidupan sehari-hari setelah kamu didesak untuk menikah, kamu untuk merusaknya. Kamu langsung setuju menjadi pacar palsunya. Namun, ibumu mengetahui Liu Yi adalah pacarmu, lalu balik memberikan kartu hitammu dan tabungan kepada Liu Yi, sambil mengancam agar Liu Yi mendisiplinkanmu dengan baik. Tanpa mereka sadari, semua ini adalah rencana ibumu. Dia sudah mendambakan Liu Yi selama lebih dari 20 tahun sebelum kamu. Saat ini, kamu masih terlelap pulas. Dia sudah mendambakan Liu Yi lebih dari 20 tahun sebelum kamu. Saat ini, kamu masih terlelap pulas. Tanpa sadar, Liu Yi mencarimu kemana-mana. Ingatlah untuk menutup mulutmu rapat-rapat. Mengapa? Karena kata-kata yang keluar bersamaan. Liu Yi tiba-tiba menarik lenganku dan langsung melakukan bantingan bahu yang indah, mudah menggigit lidah. Tanpa persiapan, aku langsung berputar di udara dan berciuman jarak dekat dengan lantai. Serangan mendadaknya jelas. Di luar jangkauan pemahamanku, sulit dibayangkan. Dengan lengan ramping seperti itu, dan kaki yang bisa membuat Shen Er berseru bisa dimainkan selama 2,5 tahun. Wanita seperti ini, bukankah seharusnya dia belajar piano, catur, kaligrafi, dan melukis? Mengapa dia belajar bantingan bahu? Liu Yi menekanku dengan dingin seperti menahan penjahat, berbicara tentang kejadian kemarin. Aku tidak ingin ada seorang pun di perusahaan yang tahu. Waktu kembali ke kemarin. Hei, teman sekelas. Kamu harus datang ke reuni kelas ini. Aku ingin sekali datang, tetapi aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku. Sayangnya, kamu tidak datang ke reuni seluruh kelas terakhir kali. Ya, jujur saja agak malu. Apakah kamu takut bertemu Yuru? Tidak sama sekali. Sudah bertahun-tahun putus. Ketidaknyamanan tahun-tahun sebelumnya sudah lama berlalu. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu punya pacar? Ya, sudah lama. Kukira itu karena masalah Yuru. Ternyata kamu sudah lama punya pacar. Kalau begitu, saudaraku, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kamu harus datang ke reuni lusa, dan bawa pacarmu. Bukan. Poin utamanya adalah pekerjaan. Sudahlah. Semuanya tidak sepenting persahabatan kita. Ini. Kalau begitu kita sepakat ya. Lusa malam jam 8, Hotel Singhong. Sampai jumpa di sana. Oke, kalau begitu. Oke. Reuni teman kuliah. Mengingat masa kuliah, aku secara otomatis teringat mantan pacar yang menyebalkan itu. 5 tahun 3 bulan 21 hari tanpa sadar sudah selama ini kita putus. Aku tidak bisa tidur semalaman bukan karena dia tapi karena memikirkan reuni teman sekelas lusa. Karena aku benar-benar tidak punya pacar tapi sudah terlanjur membual tidak pergi juga tidak mungkin. Sekarang hanya bisa menyewa satu segera lakukan langsung aku mengunduh aplikasi sewa. Dan langsung menyaring berdasarkan penampilan paling hebat meskipun harganya membuatku meringis beberapa kali tapi memikirkan mantan pacar juga akan hadir sebelum reuni. Demi harga diri aku tidak mungkin punya penampilan lebih buruk darinya jadi dengan gigih aku menghubungi seorang gadis berwajah mirip selebriti dia tidak banyak bicara. Hanya bilang dia tidak fotogenik besok bisa bertemu langsung jika merasa cocok baru memesan. Aku melihat ini langsung merasa bisa diandalkan besok jam 7 tepat di kedai kopi Starbucks. Mungkin karena baru buka pada jam ini hanya sedikit orang aku berkeliling akhirnya mataku tertuju. Pada punggung indah di dekat jendela hanya ada dia di toko pasti dia. Meskipun tidak bisa melihat wajahnya tapi dari aura dingin yang dipancarkannya tidak sulit menebak dia adalah wanita yang dingin. Aku berdeham dan berjalan mendekat tiba-tiba aku mulai gugup. Ini perasaan terpesona itu permisi. Permisi Anda siapa belum selesai bicara dia menoleh. Aku langsung tersentak aku astaga dia terlalu cantik. Wanita itu melirik jam tangannya dengan nada dingin Anda terlambat setengah jam. Ayo jalan kemana? Hei tunggu mau kemana? Melihat dia tidak bicara aku mengejarnya hei mau kemana? Dia melirikku dengan dingin masih tidak bicara tapi aura mengancamnya seolah berkata jangan banyak bicara. Jadi aku mengikutinya dengan patuh kami berdua diam sepanjang jalan hanya suara hak sepatunya di tanah. Mau tidak mau membuatku mengagumi di belakang wah kaki panjang sekali memakai hak tinggi siapa yang tahan. Akhirnya tidak bisa menahan diri berkata platform Anda cukup profesional ya. Wanita itu mendengar. Menatapku dengan ekspresi mengasihani orang bodoh masih tidak bicara. Soal pembayaran itu nanti saja. Kemudian dia membawaku ke mall, tiba-tiba. Wanita itu mendekat, bahkan menggandeng tanganku, santai, katanya begitu, tapi di tengah keramaian. Melihat dengan tatapan iri, membuatku semakin gugup. Tiba-tiba. Sosok yang familiar membuat rasa gugupku hilang sama sekali, karena di seberangku berdiri mantan pacarku yang pernah mengambil 252 nyawaku. Aku yang bermartabat, aku pasti tidak akan membiarkannya melihat sedikit pun tindakan memalukan ini. Bersama Yuru ada seorang wanita parubaya, Yuru merangkul lengannya, dan penampilannya yang tenang dan manis. Tidak sulit untuk menilai, dia pasti menemani Yuru berbelanja. Bertingkahlah alami nanti. Ya,
Wanita di sampingku berkata dengan dingin, sementara pandangannya tertuju pada Yuru. Wanita parubaya di sampingnya. Yuru terkejut saat melihatku mendekat. Kemudian wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi yang rumit. Wanita parubaya itu juga terkejut melihat wanita di sampingku, lalu senyum di wajahnya perlahan menghilang. Lama tak jumpa. Ya? Yuru menjawab pelan. Kemudian dia melirik wanita yang menggandeng lenganku, lalu tertawa jahil. Siapa wanita ini? Oh, aku lupa memperkenalkan, ini pacarku. Begitu kata-kata itu keluar, aku memeluk wanita itu, telapak tanganku membungkus erat bahunya yang lembut, terlihat sangat mesra. Hehe, lumayan cantik. Kamu bilang cantik tidak berguna. Setelah itu aku memandang wanita di pelukanku dengan penuh kasih sayang. Aku bilang cantiklah yang penting. Begitu Yuru mendengar ini, matanya berbinar, dan hatinya sedikit asam. Aku melirik Yuru dari sudut mataku, melihat ekspresi tidak wajar di wajahnya, dan merasa sangat senang. Justru membuatmu sengsara. Semakin sengsara kamu, semakin aku senang. Dan Liu Yi tertegun dalam pelukanku, dia menyuruhku bersikap wajar, tapi ini terlalu wajar. Begitu aku selesai bicara, wanita parubaya di samping Yuru terkejut. Liu Yi? Ada apa ini? Terlihat jelas wanita parubaya itu sedikit kesal. Sudah kubilang, aku punya pacar. Perkenalkan, ini ibuku. Aku merasa segalanya semakin aneh. Oh, halo Bibi. Wanita parubaya itu menatapku sekilas. Meskipun tidak ada kata-kata kasar, ketidakpuasan jelas terlihat dari sikapnya. 77, kalau begitu, pacarku dan aku ada urusan, kami pergi dulu. 78 setelah mengatakan itu, Liu Yi menarikku pergi. Setelah kami cukup jauh, Liu Yi melepaskan lenganku. 79 keduanya kembali ke jarak asing seperti sebelumnya. Aku mengangkat bahu, sangat puas dengan wanita bernama Liu Yi di depanku ini. 80, bagaimana perhitungannya? Mendengar itu, Liu Yi berhenti berjalan. 81 dia mengeluarkan 5.000 yen dari tas tangannya dan memberikannya padaku. Hah? Bukankah seharusnya aku yang memberinya uang? 82, kenapa dia memberiku 5.000 yen? Adeganmu terlalu banyak. Mengingat ini kerja sama pertama kita. 83, kali ini aku tidak mengurangi uangmu. Lain kali, perhatikan. Setelah berbicara, Liu Yi pergi dengan sepatu hak tingginya yang cantik. 84 aku memegang 5.000 yuan, terpaku di tempat. Situasi macam apa ini? Siapa yang menyewa siapa di antara kita? 85 dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan masalah ini. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada yang tidak beres. 86 pertama, saat bertemu. Aku ingat jelas janji jam 7, tetapi ketika aku tiba di kedai kopi, 87 Liu Yi malah bilang aku terlambat setengah jam. Lalu, belanja itu semua tidak perlu. 88 terakhir, bertemu Yuru dan Ibu Liu Yi. Ini jelas bukan kebetulan, melainkan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. 89 sampai aku membuka ponselku, banyak sekali pesan yang belum dibaca. Pukul 6.40 pagi. 90, aduh, maaf, mungkin aku akan sedikit terlambat. Pukul 7.21. 91, aku sudah sampai. Kamu pakai baju model apa? Pukul 8. 92, kamu menyindirku ya? Pukul 8.15, ada. 93, manis. Manis, bagaimana ini? Melihat pesan-pesan ini, wajahku langsung gelap. 94, manis, salah orang. Tadinya aku mau bayar untuk menyewa seseorang. 95, tidak disangka aku tidak menyewa seseorang, malah diriku sendiri yang tersewa. Senang sih. 96, pacar tidak jadi disewa. Tidak senang juga sih, tapi tidak sia-sia datang. 97, uang 5.000 yuan ini lumayan juga rasanya. Pikirku untuk menyewa orang lain lagi. Tapi begitu aku membuka app, 98 aku tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengerikan. Yuru hari ini sudah tahu penampilan pacarku. Jika besok pacar yang kubawa bukan Liu Yi, 99 semua ini akan terbongkar. Manis, ini bagaimana ini? 100 di sisi lain, Liu Yi kembali ke rumah. Dia melepas mantelnya dan melemparnya ke tempat sampah. 77, kalau begitu, pacarku dan aku ada urusan, begitulah, aku dan pacarku ada urusan lain, kami pergi dulu. Setelah itu, Liu Yi menarikku pergi. Setelah kami berjalan cukup jauh, Liu Yi melepaskan lenganku. Kami kembali ke jarak canggung yang sama seperti sebelumnya. Aku mengangkat bahu, sangat puas dengan wanita bernama Liu Yi di depanku ini. Bagaimana perhitungannya? Mendengar itu, Liu Yi menghentikan langkahnya. Keluarkan 5.000 yen dari tasmu dan berikan padaku. Bukankah aku yang memberimu uang? Kenapa dia memberiku 5.000 yuan? Aktingmu berlebihan, mengingat ini kolaborasi pertama kita. Kali ini tidak kupotong gajimu, lain kali hati-hati. Setelah berkata begitu, Liu Yi pergi dengan sepatu hak tingginya yang indah. Aku memegang 5.000 yuan, dan aku tercengang di tempat. Situasi macam apa ini? Siapa yang menyewa siapa sih kita? Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan masalah ini. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada yang tidak beres.
Pertama, saat bertemu, aku ingat janji jam 7, tapi setelah sampai di kedai kopi, Liu Yi malah bilang aku terlambat setengah jam. Selanjutnya adalah belanja, itu sudah berlebihan. Terakhir, bertemu Yuru dan Ibu Liu Yi, ini sama sekali tidak terlihat seperti kebetulan, lebih seperti sudah direncanakan sebelumnya. Sampai aku membuka ponselku, ada segudang pesan yang belum dibaca. Pukul 6.40 pagi. Astaga, maaf, aku mungkin terlambat beberapa menit. Jam 7.21. Aku sudah sampai, kamu pakai baju model apa? Jam 8. Apa kamu menyemprot orang? 10 menit, di sana, 93 lucu. Bagaimana bisa lucu? Melihat pesan-pesan ini, wajahku langsung menghitam. 94 lucu, aku salah orang. Tadinya aku mau menyewa orang dengan bayaran. 95 tanpa diduga, aku tidak berhasil menyewa orang, malah diriku sendiri yang tersewa. Mau dibilang senang, 96 pacar tidak didapat. Mau dibilang tidak senang, tapi tidak sia-sia. 97 5.000 yuan ini lumayan juga. Pikirku mau menyewa lagi saja. Tapi begitu membuka aplikasi, 98 aku tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengerikan. Yuru hari ini sudah tahu penampilan pacarku. Jika besok pacarku bukan Liu Yi, 99 ini akan terbongkar. Lucu, apa yang harus kulakukan? 100 di sisi lain, Liu Yi pulang ke rumah, melepas pakaian luarnya dan melemparkannya ke tempat sampah. 127 tidak. Lalu bagaimana dengan lain kali? Kamu tidak bisa mengganti orang, kan? Lucu. Bagaimana bisa lucu? Melihat pesan-pesan ini, wajahku langsung menghitam. Lucu, aku salah orang. Tadinya aku mau menyewa orang dengan bayaran. Tanpa diduga, aku tidak berhasil menyewa orang, malah diriku sendiri yang tersewa. Mau dibilang senang. Pacar tidak didapat, mau dibilang tidak senang, tapi tidak sia-sia. 5.000 yuan ini lumayan juga. Pikirku mau menyewa lagi saja, tapi begitu membuka aplikasi, aku tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengerikan. Yuru hari ini sudah tahu penampilan pacarku. Jika besok pacarku bukan Liu Yi, ini akan terbongkar. Lucu, apa yang harus kulakukan? Di sisi lain, Liu Yi pulang ke rumah, melepas mantelnya dan membuangnya ke tempat sampah. Dia membuang mantelnya karena Liu Yi sangat terobsesi dengan kebersihan. Setelah beberapa saat, Liu Yi keluar dari kamar mandi sambil menyeka rambutnya yang basah. Secara kebetulan, dia melihat pemberitahuan panggilan tak terjawab di ponselnya di atas meja. Dia membuka ponselnya dan melihat ada belasan panggilan tak terjawab dari sahabatnya, Ban Lu. Ada apa? Astaga, kamu membuatku sangat khawatir. Aku sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa baru sekarang kamu balas? Mode senyap. Orang yang sudah aku atur untukmu. Di pagi hari bertemu jam sibuk sudah terlewatkan ya saya tahu. Kamu tahu? Ya. Bagaimana kamu tahu? Dia memberitahuku. Saat dia tiba di kedai kopi. Kamu sudah tidak ada. Liu Yi berhenti mengeringkan rambutnya saat mendengar itu. Hei, kamu juga. Seharusnya kamu menunggu sebentar. Liu Yi terdiam, otaknya dipenuhi pikiran. Karena pria itu bukan orang yang diatur oleh Ban Lu. Lalu siapa dia? Namun, setelah dipikirkan lagi, dia juga merasakan ada yang tidak beres. Saat bertemu ibunya, pria itu sepertinya mengenal wanita bernama Zhong yaitu. Di telepon, melihat Liu Yi diam saja, Ban Lu bertanya dengan cemas. Hei, bagaimana kita mengatasi masalah ini? Bibi terus mendesakmu untuk menikah. Hei, kalau begitu, aku akan mengatur ulang waktu untuk kalian lagi. Oke, kalau begitu begini saja. Dengar baik-baik teleponku ya. Setelah itu, Ban Lu dengan kesal menambahkan, ponselmu jangan mode senyap, ya. Liu Yi hendak menutup telepon, tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu sebentar. Kenapa? Hari ini aku bawa seorang pria bertemu ibuku. Apa? Siapa? Entahlah, bukan. Kamu bawa apa ke depan Bibi? Ini Bibi bisa percaya? Aku kira kamu yang memperkenalkan dia kepadaku. Apa? Aku memperkenalkan seorang pria tampan kepadamu. Kakak, dia adalah pria tampan pilihan terbaikku. Kamu buta? Kamu membawa monster macam apa ke depan Bibi? Dia juga lumayan menarik. Kalau tidak, aku tidak akan membawanya pergi. Aduh, lalu bagaimana ini? Apakah kamu punya nomor kontaknya? 127 tidak. Lalu bagaimana nanti? Kamu tidak bisa mengganti orang lain, kan? 128 Liu Yi merasa pusing lalu menggosok pelipisnya dan berkata dengan lelah, untuk saat ini biarkan begini saja. Kita lihat nanti. 129 Wu Qing La Xiao, ponselnya menyala, nada dering CCT berbunyi. 130 menjawab telepon, suaraku yang malas datang dari balik selimut. Siapa? 131 Aduh, teman sekelas lama, jangan lupakan acara kumpul-kumpul malam ini ya. 132 mendengar acara kumpul-kumpul, aku langsung tersentak dan rasa kantukku hilang seketika. 133 Aku bisa memberitahumu ya, aku sudah bilang pada mereka semua. 134 Kamu orang sibuk ini akan datang ke acara kumpul-kumpul. Semua orang sangat menantikannya, jangan membuat masalah.
135 kita sudah sepakat sebelumnya. Aku tahu. 136 baiklah, sampai jumpa nanti malam. Telepon ditutup. 137 aku lelah bangun dari tempat tidur. Karena urusan kumpul-kumpul aku tidak bisa tidur semalaman, baru tidur 2 jam sudah dibangunkan oleh kabar buruk. 138 aduh, bagaimana ini? Dunia ini begitu besar. Di mana aku akan mencari wanita bernama Liu Yi itu? 139 lupakan saja, yang penting bekerja dulu. Setelah bertahun-tahun aku bergulat. 140 aku baru sampai di depan pintu kantor, terdengar suara temanku Wang Lei, Qin Er. 141 ketuk pintu. Kamu benar-benar. Aduh, kenapa kamu? 142 dipukuli orang? Tidak istirahat dengan baik, ya? 143 aku melihat di grup mengatakan kamu akan datang. Katamu bisakah kamu tidak menyinggung perasaan orang? Mereka juga bilang kamu akan membawa pacar. 144 kamu punya pacar dari mana? Kalau tidak ada urusan penting, jangan menggangguku di sini. 145 aku kesal. Kalau begitu, aku akan bicara dengan istriku. 146 lihat apakah dia bisa memperkenalkanmu dengan teman baiknya untuk mengatasi situasi ini. Lupakan saja. 147 menurutku, kamu takut tidak secantik Yuya, kan? Kumpul-kumpul tahun lalu. 148 aku melihat Yuya. Aduh, dia cantik sekali. 149 pergi. Pergi, pergi, pergi. Kalau kamu tidak ada urusan penting, jangan membuatku mual di sini. Tunggu, tunggu. 150 ada urusan penting. Ada urusan penting. Urusan penting macam apa yang kamu punya? Tidak. Lalu bagaimana nanti? Kamu tidak bisa mengganti orang lain, kan? Liu Yi merasa pusing lalu menggosok pelipisnya, dan berkata dengan lelah, untuk saat ini biarkan begini saja, kita lihat nanti. Wu Qing La Xiao, ponselnya menyala, nada dering CTT berbunyi. Saya menjawab telepon, suara saya terdengar malas dari balik selimut. Siapa ini? Aduh, teman lama, jangan lupakan soal pesta malam ini ya. Begitu mendengar soal pesta, saya langsung terkejut, seketika kantuk saya hilang. Hah? Aku mungkin. Dengar ya, aku sudah bilang ke mereka. Kalian orang sibuk ini pasti datang ke pesta. Semua orang sangat menantikannya, jangan buat ulah ya. Kita sudah sepakat sebelumnya. Baik, aku mengerti. Hei, sudah ya, sampai ketemu nanti malam. Telepon ditutup. Saya bangun dari tempat tidur dengan lelah, karena urusan pesta saya tidak bisa tidur semalaman. Baru tidur 2 jam sudah dibangunkan oleh kabar buruk. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dunia begitu luas, di mana aku akan menemukan wanita bernama Liu Yi itu. Sudahlah, yang penting masuk kerja dulu. Setelah bertahun-tahun berjuang. Begitu saya melangkah ke kantor, terdengar suara saudara Wang Lei dari pintu. Qin Er. Ketuk pintunya, kenapa tidak? Manis, hei, ada apa denganmu? Saya dipukuli, jadi saya kurang istirahat. Aduh, saya melihat di obrolan grup Anda akan pergi. Bisakah Anda tidak menyinggung topik yang sensitif? Mereka juga mengatakan Anda akan membawa pacar. Kamu punya pacar dari mana? Kalau tidak ada urusan penting, jangan menggangguku. Aku sedang kesal. Kalau begitu, mari aku bicara dengan istriku. Lihat apakah dia bisa mengenalkanmu teman baiknya, untuk mengatasinya, lupakan saja. Menurutku kau, takut kalah cantik dari Yuya, kan? Reuni angkatan tahun lalu. Aku melihat Yuru. Oh, dia cantik sekali. Pergi sana, pergi. Kalau tidak ada urusan penting, jangan menggangguku di sini. Tunggu, tunggu, tunggu. Ada urusan penting, ada urusan penting. Urusan penting apa yang kamu punya? Hehe. Terlambat hari ini, bagian keuangan memotong gajiku. Kamu terlambat? Aku menarik napas panjang, sudah mengerti apa yang terjadi. Ternyata si brengsek ini malas, ingin memanfaatkan kedekatan pribadi dengan dia untuk menghapus catatan terlambatnya. Kamu terlambat, divisi keuangan memotong gajimu, bukankah itu normal? Qin kecil, sekali terlambat potongannya lumayan banyak. Kau tidak bisa hanya melihat dengan mata terbelalak. Dengan mata terbelang, kan? Susu bubuk terbaik tidak bisa didapat? Hei, lazy. Kau mengatakannya seperti itu membuatku sulit. Wang Lei, mendengar kata sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Langsung mengerti. Dengan suara, Pak, dia melempar kontrak yang sudah disiapkannya ke depanku. Tidak berkata apa-apa lagi. Apa ini? Kemarin aku menjual 2 villa. Masih ada beberapa rumah komersial. Mendengar itu, emosiku langsung naik. Lucu. Karyawan departemen penjualan saya terlambat, apa hubungannya dengan keuangan? Saya berjalan sambil memegang kontrak dan mengumpat. Berjalan menuju departemen keuangan sambil mengumpat. Bagaimana kita akan menghitung keterlambatan Wang Lei? Saya bertanya dengan tenang. Bahkan memiringkan kepala dan menyalakan sebatang rokok. Xiao Song dari departemen keuangan melihat saya datang, wajahnya langsung menjadi gelap. KMA, karena karyawan departemen Anda terlambat bulan ini, termasuk kali ini. Ini sudah ke-6 kalinya Anda mendatangi saya. Ini tidak sepadan. KMA. Ini benar-benar tidak sepadan. Aduh,
Anda tahu. Bukankah baru saja ada presiden baru yang ditugaskan ke atas? Presiden baru itu, fokusnya adalah masalah kehadiran karyawan departemen Anda. Ini, ada apa, L? Presiden yang baru menjabat hanya melihat kehadiran, bukan kinerja? KMA, bisakah Anda tidak mempersulit saya? Ah, kalau tidak bisa, saya akan membayar dari kantong saya sendiri. Bagaimana? Saya mendengar ini, langsung tertawa, dengan kesal menepuk bahu Xiao Song, kau anak nakal sekali. Jika kau mengatakannya seperti itu, maka biarlah begitu. Ubah aku terlambat. Potong gajiku, jangan potong uang pegawaiku, potong uangku. Baiklah, bahu Xiao Song semakin merosot saat kutepuk, wajahnya lebih jelek daripada makan kotoran. Tiba-tiba, Xiao Song seolah melihat sesuatu di belakangku, punggungnya langsung tegak. Nona Liu, diiringi panggilan Nona Liu yang panik dari Xiao Song, aku mencium aroma wangi samar di kantor. Kemudian terdengar suara hak sepatu yang semakin mendekat, sampai di depan Xiao Song. Apakah tabel yang kamu minta kemarin sudah selesai? Mendengar itu, Xiao Song buru-buru menyerahkan tabel yang sudah disiapkan di depan Liu Yi. Ya, sudah selesai. Lalu Xiao Song berdiri dengan patuh di samping, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Liu Yi menerima tabel itu dengan dingin. Matanya yang dingin meneliti tabel. Aku ternganga melihat Liu Yi. Aku benar-benar tercengang. Setengah bulan lalu aku sudah mendapat kabar bahwa setengah bulan kemudian, yaitu sekarang, perusahaan akan kedatangan presiden baru. Kabarnya presiden ini punya latar belakang yang tidak biasa. Sepertinya ada hubungannya dengan dewan direksi. Tapi yang tidak kusangka adalah, wanita yang kutemui kemarin ternyata adalah atasanku. Xiao Song melihatku linglung, diam-diam menyenggol pinggangku dan berbisik, KMA. Maksudnya jelas, kenapa tidak menyapa presiden baru yang merupakan atasanmu? Itu. Kemarin, sebelum selesai bicara, Liu Yi meletakkan tabel di tangannya. Dia memeluk bahunya, menoleh dan menatapku dengan dingin. Namamu M. Akin, ya? Aku terkejut melihat ekspresi asing di mata dingin Liu Yi, pikiranku berputar. Kita bertemu kemarin, kenapa setelah sehari dia tidak ingat? Liu Yi menoleh ke arah Xiao Song yang berdiri di sana. Dia berkata dengan ringan, catatan keterlambatan bawahannya, hapus saja. Mendengar itu, aku tersenyum senang, pikiranku berputar, ternyata kami pernah bertemu sekali. Presiden yang baru menjabat ini cukup memberi muka, potong gajinya, 2 kali lipat. Mendengar itu, Xiao Song menatapku dengan lemah, meskipun dia tidak berkata apa-apa. Tapi tatapannya seolah mengatakan padaku, KMA, ini bukan salahku. Siapa suruh kamu menyinggung presiden yang baru menjabat? Ini belum selesai. Liu Yi memeluk bahunya dan menatapku dengan malas. Sekali, dengan rokok terjepit di antara 2 jari, dia berkata dengan nada datar, selain itu, merokok tidak diizinkan di kantor. Apakah kamu tidak tahu? Aku, Hom. Sepertinya dia tahu tapi tetap melakukannya, potong gajinya. Potong 2 kali lipat, Xiao Song, catat. Ya, baik, Nyonya Liu. Selain itu, kamu datang ke kantorku sebentar. Setelah selesai bicara, Liu Yi pergi dengan sepatu hak tingginya. Meninggalkanku berdiri di sana dengan kebingungan. Hei KMA, kau sebaiknya berhati-hati. Nona Liu ini pemarah sekali. Tapi saat sampai di kantor Liu Yi, dengan suara fus, kantor diselimuti tirai hitam. Melihat ini aku tak bisa menahan diri untuk memandang Liu Yi dengan heran. Apa maksudnya menarik tirai itu? Selanjutnya aku akhirnya mengerti apa yang disebut bisikan iblis. Sebentar lagi mulutmu harus tertutup rapat. Kenapa? Karena, ucapan bersamaan. Liu Yi tiba-tiba mencengkeram lenganku, langsung melakukan bantingan punggung yang cantik. Kejadian kemarin. Saya tidak ingin ada seorang pun di perusahaan yang tahu bahwa sebelum Anda menjatuhkan saya, masih ada yang bisa dibicarakan. Liu Yi melihat saya tidak patuh. Matanya yang indah melirik, menekan tangan saya dan mengencangkannya. Sakitnya membuatku berkeringat dingin seketika. Dari dahiku mengalir. Kau percaya atau tidak? Besok aku bisa membuatmu keluar dari perusahaan. Aku menahan rasa sakit yang hebat sambil melihat CCTV. Kau jangan sampai melepaskannya. Kalau kau lepaskan, aku akan melapor polisi. Aku bisa memerasmu. Memerasmu sampai besok kau punya ayah lagi. Liu Yi terkekeh mendengar itu. Dia tidak menyangka aku masih keras kepala. Apa kau pikir aku kekurangan uang? Kau pikir aku kekurangan pekerjaan? Suasana menjadi kaku. Tak seorang pun dari kami mau mengalah. Tepat saat itu, pintu kantor diketuk. Bos Liu. Liu Yi terdiam saat mendengar, menatapku tajam, tanpa niat melepaskan pegangannya sedikit pun. Saya tidak mau kalah, menatapnya dengan keras kepala sebentar, lalu kami berdua menjadi sedikit lebih tenang. Merasa sikap terlalu keras itu kurang pas, karena kita masih saling membutuhkan. Aku sedang pusing memikirkan reuni ini. Dan Liu Yi dipaksa menikah oleh orang tuanya. Saat itu, karyawan di luar pintu kembali bertanya. Tuan Liu, Anda di sana? Setelah pikirannya jernih, aku mendengus dingin, kali ini aku memaafkan Liu Yi.
dan kekuatan di tangan Liu Yi perlahan mereda. Mendengar tanpa suara, aku bangkit, meregangkan bahuku, tanpa berkata apa-apa. Liu Yi berjalan ke jendela dan menarik tirai, berkata dengan dingin, "Masuklah." "Halo Tuan Liu." Seorang karyawan masuk dengan map di tangan. Karyawan masuk dan melihat saya ada di sana, segera menyapa. "Manajer MA juga ada di sini?" "Ya, Nyonya Liu. Rapat pagi sudah waktunya." "Ya, kamu duluan saja." "Baik, Nona Liu." Setelah karyawan pergi, suasana di kantor kembali canggung seperti biasa. Setelah jeda panjang, Liu Yi akhirnya berbicara. "Mari kita adakan rapat pagi dulu. Aku dengar masalah ini kita tunda dulu." Begitu tiba di area kantor, Wang Lei bergegas menghampiri dengan cemas. "Qin, ada apa?" "Tidak ada apa-apa." "Apakah aku membuatmu kesulitan?" "Astaga, aku benar-benar tidak tahu." Presiden baru yang menjabat ternyata Liu Yi, siapa peduli, alasan departemen kita memiliki kinerja begitu tinggi. Adalah karena kita mengorbankan waktu pribadi untuk mengejar target. Keterlambatan beberapa menit saat bekerja tidak masalah. Lagi pula, aku adalah manajer departemen penjualan. Bahkan jika ada denda, itu tidak akan sampai ke departemen keuangan. Astaga, memang begitu masalahnya. Tapi intinya dia adalah Liu Yi. Terserah siapa yang suka, suka-suka. Qin, jika kamu bicara seperti itu, aku takut, sobat. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Kamu takut apa sih? Astaga, ada apa hari ini? Biasanya kamu cukup berani. Astaga, Qin. Kamu benar-benar belum pernah mendengar nama Liu Yi? Ada apa? Liu Yi adalah putri dari grup Xinghong. Tidakkah kamu lihat semua orang membicarakan hal ini? Grup Xinghong. Lucu. Aku tidak menyangka Liu Yi ini ternyata putri dari grup Xinghong. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benakku. Aku teringat wanita paruh baya yang kutemui kemarin. Pantas saja kelihatannya begitu familiar. Aku sering melihatnya di televisi. Kalau begitu, karena dia dari grup Xinghong. Mengapa dia datang ke grup Wanxing? Itu tidak diketahui. Tapi satu hal yang pasti. 3 tahun lalu, Liu Yi digoda oleh preman jalanan yang bersiul, memuji pinggulnya yang montok. Lalu tebak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keesokan harinya, preman kecil itu, didampingi orang tua kandungnya, bersiul sepanjang hari. Astaga, coba saja kamu pikirkan baik-baik, apakah cara Liu Yi ini kejam atau tidak? Hanya ini. Masih kurang apa lagi? Bukankah ini lebih menyiksa daripada membunuh preman kecil itu? Aku memutar bola mataku, mengumpulkan pikiranku, dan bertanya dengan ragu-ragu. Liu Yi tidak memukulnya, seperti bantingan bahu dan lain-lain. Apakah kamu sakit? Apakah wanita cantik seperti itu mungkin pernah belajar bantingan bahu? Aduh, benar. Fakta bahwa dia bisa melakukan bantingan bahu itu menggemaskan, tapi aneh. Namun saat aku mengeluhkan betapa anehnya kejadian ini, Liu Yi kebetulan berjalan mendekat. Melihat Liu Yi muncul, semua orang. Area kantor yang tadinya ramai mendadak hening, kecuali kalimat terakhirku, dia ahli dalam melempar lawan di atas bahu. Lucu, tidak masuk akal, persis terdengar oleh semua orang. Bahkan, hal itu malah menggema di seluruh kantor. Melihat situasi itu, Wang Lei menampar wajahnya sendiri. Menggertak dalam hati bahwa saudaranya ini benar-benar tamat. Satu kalimat, merebut perhatian wanita bos yang baru menjabat. Di bawah tatapan semua orang yang aneh, sebuah boob yang bersinar diangkat. Liu Yi menatapku yang bodoh. Matanya yang dingin berkedip dingin, aku tidak bisa menahan diri untuk membayangkan mulut besarku ini. Begitu masuk kantor, dia menyebarluaskan perbuatanku yang melemparnya. Memikirkan hal ini, Liu Yi mengepalkan tinjunya, berpikir dia memukul terlalu ringan. Melihat ekspresi dingin Liu Yi, wajahku menghitam. Habislah, 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 dia sepertinya salah paham. Kudengar departemenmu punya kinerja yang sangat mengesankan. Tidak kusangka orang-orangmu juga sangat mengesankan. Dengan cara yang lucu dan jenaka seperti ini, Liu Yi menarik perhatian semua orang. Setelah menariknya kembali dariku, dia memperkenalkan dirinya. Halo semuanya. Nama saya Liu Yi. Dengan antusias, aku ikut bertepuk tangan seperti yang lain. Tapi ekspresinya sedikit tidak nyaman, karena aku menyadari Liu Yi ini tidak berniat melepaskanku. Setelah Liu Yi memperkenalkan diri, dia membuka dokumen laporan di tangannya dan memberikan pidato. Kemampuan bisnisnya yang kuat membuat semua orang langsung tunduk. Wang Lei sambil bertepuk tangan berbisik, "Qin, orang ini sangat kuat." Ya, benar. Qin, setiap departemen telah diberikan tugas kerja yang sesuai. Mengapa departemen penjualan kita tidak mendapatkan tugas? Mendengar ini, aku tidak berbicara. Karena tatapan dingin Liu Yi selalu tertuju padaku. Aku tahu aku pasti tidak akan baik-baik saja. Benar saja, Liu Yi akhirnya mengarahkan tujuannya ke departemen penjualan. Jika aku tidak salah ingat, departemen penjualan seharusnya menjadi tanggung jawab Emma Qin, kan? Begitu kata-kata itu terucap,
Semua mata tertuju padaku. Terlihat jelas, api pertama dari pejabat baru ini akan membakarku. Mengikuti pandangan semua orang, Liu Yi akhirnya bisa menatapku dengan tatapan mematikan tanpa malu-malu. Sepertinya Anda adalah manajer departemen penjualan, M. Akin? Ya, Liu Yi membuka kembali dokumen di tangannya. Lulusan sekolah menengah kejuruan? Ya, sejauh yang saya tahu. Aturan rekrutmen pertama Wansing Group menetapkan bahwa pelamar harus lulus dari Universitas Utama Negara. Begitu kata-kata itu terucap. Karyawan departemen penjualan merasa setengah dingin. Seluruh perusahaan tahu tentang ini. Mendengar itu, aku menggertakkan gigi karena marah. Wanita ini benar-benar mengungkit soal ijazahku. Liu Yi melihatku diam, meletakkan dokumen di tangannya ke meja. Menatapku dari sudut pandang merendahkan. Sepertinya, departemen penjualan kalian memang departemen yang tidak taat aturan. Karyawan sering mengambil cuti sembarangan dan serangkaian. Tindakan yang melanggar peraturan perusahaan. Untuk cara Anda mengelola karyawan, apa yang dapat Anda katakan tentang itu? Apa inti dari pekerjaan departemen penjualan? Begitu kalimat itu terucap, seluruh penonton gempar. Kak Emma hebat. Dia benar-benar berani menantang Liu Yi secara terbuka. 3 inti. Pertama, tetapkan tujuan penjualan yang ilmiah. Kedua, lakukan analisis pasar profesional. Buat strategi penjualan untuk mencapai tujuan. Kamu yakin hanya 3? Yakin. Mundur dari cuti, ini adalah departemen penjualan kami. Inti pekerjaan, 3 kalimat, aku langsung membekukannya. Namun, tepat ketika semua orang mengira Liu Yi tidak punya jalan keluar, wajah cantik Liu Yi yang dingin tersenyum sedikit. Katamu bagus, pagi ini, seorang karyawan dari departemen penjualan bernama Wang Lei terlambat. Hasil akhir penanganannya adalah, karena kinerja Wang Lei bagus, kali ini gaji Wang Lei tidak akan dipotong. Namun, karyawan terlambat, manajer departemen penjualan M. Akin, memotong denda ganda. Liu Yi menatap Wang Lei dan berkata, "Selamat, Anda mendapatkan atasan yang hebat. Saya harap Anda akan terus bekerja keras di masa depan." "Ya, lanjut." Liu Yi memandang semua orang. "Saya harap karyawan saya bukan robot, dan saya mengizinkan karyawan saya untuk memiliki kepribadian kerja saya. Tapi, Anda harus belajar moralitas sebelum belajar seni. Dibandingkan kemampuan bisnis yang luar biasa, saya lebih peduli apakah karyawan ini memiliki karakter yang baik. Aku tidak ingin perusahaan akhirnya menjadi sekelompok orang kacau yang tidak mengikuti aturan dan tidak masuk akal, bahkan jika mereka memiliki kinerja." Inilah sebabnya mengapa Wansing Group bersikeras mewajibkan pelamar harus lulusan universitas terkemuka di negara itu sebelum merekrut. Alasan mengapa siswa berprestasi. Kamu hanya lulusan sekolah kejuruan, dan kamu bisa masuk Wansing Group. Aku tidak bertanya apakah kamu punya koneksi. Aku hanya bertanya apakah kualitas fisik dan mentalmu memenuhi persyaratan paling dasar dari Wansing Group. Keheningan menyelimutiku, dan seluruh kantor menjadi sunyi senyap sejenak. Setelah beberapa saat, seseorang entah dari mana menerobos kerumunan dan berkata, dia masuk perusahaan melalui koneksi. Menurutku sebaiknya dia pergi saja, jangan merusak seluruh panci dengan ikan busuk ini. Mendengar itu, wajahku memerah karena marah. Tapi yang tidak kuduga, Liu Yi justru berbicara saat itu. Koneksi? Siapa yang mengatakan itu? Setelah kata-kata itu keluar, kerumunan menjadi sunyi senyap. Siapa yang kinerjanya bisa melampaui M. Akin? Departemen ini akan kuserahkan padamu. Kali ini, seluruh ruangan menjadi lebih sunyi. Apa kalian masih kalah dengan orang yang punya koneksi? Kali ini, Liu Yi bertanya lagi. Jawab pertanyaanku tadi, apa latar belakang pendidikanmu? Harvard University. Master Ekonomi. Baiklah kalau begitu. Karena kamu adalah siswa berprestasi dari Universitas Harvard, aku yakin kualitasmu pasti bisa memimpin tim dengan baik. Sebutkan intinya, aku punya pertanyaan untukmu. Tanya. Seekor beruang jatuh ke dalam lubang sedalam 4,916 meter dan mendarat dalam 1 detik. Berapa warna beruang ini? Setelah kata-kata ini diucapkan, keheningan kembali menyelimuti semua orang. Sulit baginya untuk menjawab pertanyaan ini. Jika dia salah menjawab, itu akan membuat gelar Master Harvard-nya sia-sia. Dan jika dia menjawab dengan benar, itu tidak ada artinya. Karena pertanyaan ini sendiri tidak ada hubungannya dengan memimpin tim atau mencapai kinerja. Tapi ini tidak bisa dikatakan. Mengatakannya justru akan sedikit menyindir sistem rekrutmen perusahaan. Setelah beberapa saat, mata dingin Liu Yi beralih dariku, area perumahan di tanah kedua akan menjadi tanggung jawab departemen penjualan. Selain itu, tambahkan komisi 5% untuk setiap karyawan di departemen penjualan. Rapat selesai. Setelah berbicara, Liu Yi pergi dari ruang rapat dengan sepatu hak tingginya. Namun, tepat saat dia akan menghilang di tikungan, dia berhenti sejenak, menoleh, dan melirikku dari sudut matanya. Setelah Liu Yi pergi, semua orang merasa bingung, termasuk aku. Dan aku merasa tidak menang. Masih ada 3 jam lagi sampai pesta. In kecil, bereskan barang-barangmu dan bersiaplah untuk pulang kerja. Hei,
Kau duluan pulang kerja. Kenapa? Karena kau berjanji pada ketua kelas akan membawa pacar ke pesta? Hei, kalau boleh ku bilang, aku akan bicara dengan istriku dan meminjam sahabatnya untukmu sehari. Hanya untuk menyombongkan diri, ini lebih baik daripada pergi sendirian. Lagi pula teman-teman sekelas tahu bahwa kau punya pacar. Itu bukan masalahnya. Poin utamanya adalah Yuru sudah pernah bertemu pacarmu itu. Tidak pantas mengganti orang mendadak. Kapan itu terjadi? Kalau kau sudah punya pilihan, kau hubungi saja dia. Ceritanya panjang. Kau pulang kerja duluan saja, biarkan aku sendiri. Baiklah. Saya duluan ya. Cepatlah sedikit. Kalau butuh bantuan, telepon saja saya. Saya tahu. Ngomong-ngomong, soal pacar saya, nanti Anda. Kamu membuatku ketahuan. Wang Lei berbalik dan memberi isyarat oke, lalu menghilang begitu saja. 1 jam sebelum reuni kelas setelah 2 jam berjuang dengan diri sendiri, saya memutuskan untuk bangkit dengan suara gemuruh. Hari ini, apapun yang terjadi, saya harus membawa Liu Yi pergi. Tetapi memikirkan hubungan canggung antara saya dan Liu Yi, sungguh sulit untuk mengatakannya. Setidaknya dia adalah putri bangsawan, dan dia memintanya untuk berpura-pura menjadi pacar palsumu. Yang penting dia bisa karate. Tidak, aku harus mencobanya. Tidak, hari ini adalah hari pertama dia menjabat. Jika aku menolaknya sekarang, itu sama saja dengan tidak menghormatinya. Dia sedang memikirkan bagaimana dia akan memulai masa jabatannya. Apa bedanya aku mengantarnya sekarang? Tidak, tidak bisa. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sulit. Kenapa tidak mencoba keberuntungan? Setelah mengumpulkan keberanianku, aku mengetuk pintu. Tok 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 kenapa tidak ada respons? Tidak dengar? Tok tok tok. Setelah beberapa saat, masih tidak ada reaksi. Secara naluriah, aku memutar kenop pintu. Klik pintu tidak terkunci, aku mendorong pintu perlahan. Dengan rasa ingin tahu aku menjulurkan kepala ke dalam, kupikir tidak ada seorang pun di kantor. Ternyata Liu Yi sedang duduk di depan meja kerjanya, menulis sesuatu. Melihat itu, aku menutup pintu dan mengangkat tangan untuk mengetuk lagi. Tok tok tok. Tapi, bahkan setelah memastikan Liu Yi masih di kantor, pintu ini tetap diketuk sia-sia, karena Liu Yi sama sekali tidak berniat memperhatikanku. Melihat itu, aku kembali menjulurkan kepala ke dalam dan berdehem keras. Mendengar itu, Liu Yi berhenti sejenak dari pena di tangannya dan berkata dengan dingin, "Tidak sopan sekali, siapa yang kau bilang tidak sopan?" Aku hampir tidak bisa menahan amarahku, tapi apa daya, aku sedang meminta bantuannya. Aku tadi mengetuk pintu, tidak mendengarmu, jadi aku mengetuk lagi. Tok tok tok, 3 ketukan lagi, hasil yang sama. Aku masih belum mendengar dia berkata, "Silakan masuk." Meskipun aku merasa tidak enak karena dia Jack. Tapi saat ini aku tidak punya pilihan lain, jadi aku hanya bisa bersabar dan terus mengetuk. Sambil terus mengetuk. Entah berapa lama waktu berlalu, tiba-tiba aku merasakan ada ritme dari ketukan pintu. Semakin aku mengetuk, semakin bersemangat aku. Sayangnya, kegembiraanku tidak ingin dilihat oleh Liu Yi, dan pintu tiba-tiba terbuka. Dengan wajah santai, aku sadar, "Kamu sakit?" Liu Yi terkejut dengan seruanku yang tiba-tiba. Dia terkejut dan memarahi dengan wajah pucat. "Apa yang kamu teriakan?" "Hahaha, kukira kau tuli." Liu Yi menatap pria yang tersenyum ini. Dia ingin menendangnya keluar dari perusahaan, tetapi memikirkan bahwa dia juga membutuhkan bantuan pria itu, akhirnya dia berbalik dengan dingin dan kembali ke kantor. Namun, yang menarik adalah Liu Yi tidak menutup pintu kantor, juga tidak mengatakan agar tidak masuk. Sudah selarut ini, Nona Liu masih sibuk ya? Matanya terus tertuju pada dokumen di tangannya. Sebenarnya, TRL, aku sama sekali bukan orang titipan. Aku masuk perusahaan ini murni karena kemampuanku sendiri. Liu Yi masih tidak berbicara. Ternyata Nona Liu jarang bicara ya. Kukira Nona Liu agak tuli, tadi aku sedang membicarakan hal ini. Masih muda? Bagaimana mungkin gadis secantik ini tuli? Kakekku yang tuli, tidak bisa mendengar. Aku harus berteriak ke lehernya, lalu dia memiringkan lehernya dan bertanya padaku dengan bingung. "Hah, apa katamu? Orang tua sudah tua?" "Tidak mungkin, semua orang akan tua suatu hari nanti, saat kita tua nanti. Kesehatan pasti tidak akan sebaik dulu. Mungkin saat itu kita akan menjadi teman sekelas yang sakit. Jika dia tidak memedulikan aku akan berbicara sendiri di sana." Niatnya adalah untuk meredakan suasana canggung. Tapi semakin aku berbicara, semakin tidak masuk akal, semakin tidak enak didengar. "Pak," Liu Yi membanting pulpennya ke atas meja. Menatapku dengan dingin. Awalnya Liu Yi berencana mempermalukanku selama beberapa menit, tapi ini benar-benar tidak mungkin untuk tenang dan melihat dokumen. "Kau punya urusan atau tidak?" Ya, ada urusan. Ini, aku ada reuni kelas, teman-temanku bersikeras ingin melihat pacarku. Lihat bagaimana jadinya masalah ini, berapa hari kau akan mengambil cuti? Pesta reuni teman jam 8 malam ini. Di Hotel Singhong. Hah,
Selama tidak mengganggu pekerjaan. Kenapa kamu memberitahuku? Poin utamanya adalah pacar. Akhirnya, Liu Yi menyadari sesuatu. Dinginnya tatapan dingin itu kembali menyelimuti. Apa maksudmu? Kemarin aku menyewa seseorang. Janjinya bertemu di Xinyuge. Kebetulan kau ada di sana. Kupikir orang yang kusewa adalah dirimu. Pesta jam 8, sekarang kamu tidak buru-buru mencari orang yang kamu sewa. Apa yang kamu lakukan di sini? Kemarin ada teman sekelasku yang melihatmu, hari ini tiba-tiba kamu berubah. Ini kurang baik, bukan? Mengingat hal ini, Liu Yi tiba-tiba teringat Yuru yang kemarin bersama ibunya. Barulah dia sadar, ternyata wanita itu adalah teman sekelas Emma Qin, Tuan Liu. Lihat, Anda juga bilang, pestanya jam 8, waktunya cukup mepet. Saya benar-benar tidak seharusnya berada di sini lagi. Maksudnya sudah jelas, waktu hampir habis. Anda juga seharusnya membereskan ini, kan? Liu Yi melihat sekelilingku dengan tajam, hampir meremukan pulpennya karena marah. Maksud Anda saya harus berpura-pura jadi pacar Anda? Kalau tidak, apalagi yang bisa dikatakan, Anda adalah orang yang memiliki kebijaksanaan luar biasa. Kamu benar-benar berani berpikir seperti itu. Berbicara tentang ini, wajah Liu Yi menjadi gelap. Liu Yi berdiri tegak, berjalan selangkah demi selangkah ke arahku, aku melihat dia bersiap menjatuhkanku. Dengan gugup mundur beberapa langkah, tidak, bolehkah? Itu tidak apa-apa. Aku pergi ya. Baru berbalik dan bersiap untuk kabur. Tapi dihentikan oleh Liu Yi, kamu tidak apa-apa, aku ada urusan lain. Nyonya Liu, ada perlu apa? Tutup mulut rapat-rapat. Jangan, melihat dia mendekatiku, wajahku langsung jadi hitam. Kemudian aku terlempar ke belakang, dan jatuh terhempas ke lantai. Liu Yi berdiri tegak dan mendengus dingin. Kembali ke meja kerja melanjutkan meninjau dokumen, aku menepuk-nepuk dan berdiri. Xiao Han berkata, tunggu, melihat Liu Yi yang berwajah dingin. Xiao Han berkata, tunggu. Sontak merasa wanita ini, Xiao Han berkata, tunggu. Sama sekali tidak cantik, Xiao Han berkata, tunggu. LTRL. Xiao Han berkata, Jie, kalau tidak setuju bilang saja tidak setuju. Xiao Han berkata, Men, kamu sebaiknya segera ke rumah sakit. Han berkata, Men. Xiao Han berkata, Men. Xiao Han berkata, Men, kamu pasti punya masalah. Liu Yi melihat dokumen di tangannya. Perlahan berkata, seekor beruang jatuh ke dalam lubang sedalam 916 meter. Xiao Han berkata, Men. Akselerasi gravitasi, Han berkata, di tempat 832. Garis lintang adalah 90. Xiao Han berkata, Men. Oleh karena itu, di tempat ini, Shu Han berkata Hun, ekstrim adalah kutub selatan. Xiao Han berkata, Men, karena tidak ada beruang. Jadi, Long adalah kutub utara. Xiao Han berkata, Men, kutub utara berwarna putih. Aku, Qiu Han berkata Men, berputar. Menampar wajahku sendiri. Xiao Han berkata, Men. Benar-benar, Hui berkata, bijaksana. Xiao Han berkata, Men. Makin ini, Sahan berkata Piao, kemana? Xiao Han berkata, Men. Ini, Han berkata, telah menyala. Bagaimana orang bisa, Mei berkata Men, ke sana? Xiao Han berkata, Men. Xiao Han berkata, Men. Xiao Han berkata, Men. Itu pasti banyak hal, Bei Han berkata Men. Xiao Han berkata, Men. Kamu setiap hari, Han berkata Men, bertemu Makin kan? Ah, Han berkata Men, adalah? Xiao Han berkata, Men. Dia sekarang, Han berkata Men, bagaimana? Wanita, Xiao Han berkata Men, bagaimana? Xiao Han berkata, Men. Han berkata Men. Xiao Han berkata, Men. Benar-benar, Han berkata Men, 1. Xiao Han berkata, Men. Benar-benar, Han berkata Men. Xiao Han berkata, Men. Tumbuh, Han berkata Men, bagaimana? Xiao Han berkata, Men. Bisa dibandingkan dengan Yuru, Han berkata Men, aku belum pernah melihat. Air, Han berkata Men. Xiao Han berkata, Men. Air, Han berkata Men. Itu berarti, Han berkata Men, anak kan? Wang Lei juga, Han berkata Men, kalimat sebelumnya. Xiao Han, Rui Men, tapi memang, Han berkata Men, wanita yang baik. Implikasinya adalah, Ying Han berkata Ning, jika tidak tahu mengurus rumah tangga. Kecil, berkata Men, ini, Han berkata Men, jatuh. Wang Lei menatap Yuniu, dia sama sekali tidak tahu tentang, Han berkata Men, aku dan Liu Yi. Saling, Xiao Han Jing Men, urusan. Xiao Han bilang Men Wen mendengar Wang terdiam. Ketua kelas Han Serman merenung. Semua orang sepertinya menyadari sesuatu. Mungkinkah dia putri dari Xing Hongwei, putri konglomerat? Tidak tahu malu, gunakan ini untuk mempermalukan Li Rui. Melihat ini, Wang panik. Terus mengobrol dalam hati, lihat silsilah keluarga saya. Xiao Han berkata, Makin, anak ini hebat. Xiao Han bilang si jomblo ini menyembunyikan orang yang sangat cantik, tapi dia malu-malu. Kau dan Makin paling dekat. Kau telepon dia? Xiao Han bilang dia.
Wang Lei tetap tidak tahan dengan pujian teman-temannya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Xiao Han bilang dia. Xiao Han berkata, aku sudah sangat malu. Xiao Han berkata, tutup telepon, tanpa menyisakan ruang sedikit pun untuk diriku sendiri. Sudah larut, aku benar-benar tidak ingin pertemuan reuni ini. Bisa-bisa aku hancur reputasi. Wang Lei berkata dengan wajah muram, pertama, sedikit tentang Han Men. Bukankah ini teman sekelas kita? Lalu dia bilang Han itu lucu. Bu Liu, apakah kamu punya uang? Berani bicara sebesar itu? Bagus. Han berkata, Chuok Han berkata, Jian Cheng Han. Aku tahu kamu akan ketahuan. Hal ini pasti ketahuan karena kamu. Bagus, Han berkata. Dia bilang, bukankah kamu bilang akan membawa pacar? Xiao Han bilang komik jadi RL dia tahu kamu tamat. Xiao Han bilang komik aku baru saja punya proyek sedang negosiasi dengan Liu Si Group. Xiao Han bilang komik tak disangka Liu Yi ternyata pacarmu sungguh mengejutkan. Ting Er Han berkata, komik Han kecil.